Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan syukur kita karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau pujikan sama-sama dan kita mau menyembah Tuhan. Yesus memegang tanganku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan
perkenanmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu, kami sembah, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, oh, haleluya, haleluya. Engkau baik. Syukur Tuhan, hanya Engkau layak terima pujian selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berjumpa, bertatap muka dengan Engkau Tuhan di pagi hari ini. Kami mau serahkan setiap aktivitas kami di pagi hari ini. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk membuka hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan judul keberanian mendatangkan kekuatan. Langsung aja kita buka dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saya ulangi lagi saudara. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ceritanya saudara, jadi pada waktu itu Musa diperintahkan Tuhan, diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di pasal 3 ada dialog antara Tuhan dengan Musa pada waktu itu, bla bla bla. Intinya sampai di pasal 4 Tuhan ngomong pada Musa dan jawabannya Musa, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Musa menolak pengutusan Allah? Jadi di pasal 3 ayat 10 dijelaskan, Musa sudah jelas diutus di sana. Tuhan sudah jelas mengutus Musa di sana di pasal 3:10. Nah, di pasal 4 ini Musa sepertinya meragukan. Nah, pengutusan tadi. Nah, kenapa Musa menolak pengutusan Allah tadi? Nah, saya ambil kesimpulan di sini bahwa yang pertama adalah Musa tidak yakin umat Israel masih mempercayai bahwa Tuhan peduli kepada mereka. Jadi, sepertinya Musa tidak yakin bahwa Tuhan memperdulikan bangsa Israel lagi. Kenapa? Di pasal 1, sepeninggal Yusuf dan ada raja baru di Mesir pada waktu itu yang tidak mengenal Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dan dari situlah semua bangsa Israel ditekan, dihabis, ditindas, dihimpit. Nah, di pasal 3 selanjutnya tadi, matilah raja Mesir tadi, tetapi bangsa Israel masih mengeluh terus. Nah, maka di pasal 3 ayat 10 Tuhan menyuruh Musa, Tuhan memanggil Musa, Tuhan mau mengutus Musa. Tetapi Musa nggak mau. Dan dia berkata, piye yang bangsa Israel ora percaya aku. Nah, ternyata Musa meragukan bahwa bangsa Israel
masih mempercayai Tuhan kalau mereka dipedulikan Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Nah, artinya bahwa Musa ini sepertinya tidak percaya atau dia meragukan Tuhan tadi. Saudara-saudara bayangkan, seperti ini, saya kasih contoh. Misalkan saudara disuruh orang tua saudara, iki tumbasno tukokno tempe karo gereh karo kangkung saiket, iki duitnya 1.000. Dan Anda bilang, Pak, piye Pak? Engko duitnya ora payu piye Pak? Duitnya ora ditompo seng bakul piye Pak? Padahal itu uang-uang asli. Anda meragukannya. Anda belum pergi, belum melaksanakan tugas yang diperintahkan orang tua tadi, tapi Anda sudah membantah. Sama seperti Musa. Musa sudah disuruh Tuhan, tetapi Musa masih meragukannya. Dalam kehidupan kekristenan kita banyak sekali orang-orang yang masih meragukan firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman, Musa, aku akan menyertai engkau. Aku akan membuat tanda-tanda mujizat di pasal 3. Tapi Musa, Tuhan, piye kalau mereka tidak mau percaya aku dan mereka tidak mendengarkan aku? Wah, ini saudara-saudara, Musa meragukan Tuhan. Musa meragukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada orang Kristen yang mungkin secara umur sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tetapi masih meragukan firman Tuhan, masih meragukan keselamatan dari Tuhan, masih mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Usia sudah boleh banyak, tetapi masih meragukan firman Tuhan. Saya pastikan saudara-saudara, kalau Anda meragukan kebenaran firman Tuhan, Anda meragukan firman Tuhan tadi, kasihan saudara, Anda nggak akan bisa bertumbuh kerohaniannya. Benar saudara, banyak orang yang percaya Tuhan, banyak orang yang ngakunya Kristen, tapi masih meragukan keabsahan firman Tuhan. Sampai hari ini ada saudara, nggak yakin kalau yang dipegang Alkitab itu firman Tuhan sesungguhnya. Maka ada banyak orang yang pindah aliran, maka ada banyak orang yang pindah jurusan, maka ada banyak orang yang meninggalkan kebenaran firman karena dia tidak yakin akan keabsahan, akan kebenaran firman tadi. Musa sudah benar-benar dikasih di pasal 3 tuh, Musa sudah dijelaskan di sana ada tanda-tanda mujizat, Tuhan akan menyertainya, Tuhan akan bla 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 bla. Tetapi di pasal 4 Musa masih bingung, meragukan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku Tuhan dan tidak mendengarkan perkataanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Musa orang yang begitu secara intelektual begitu luar biasa karena dia dididik di Mesir pada waktu itu, diangkat sebagai anak raja. Tetapi secara kerohanian mungkin dia belum begitu memahami. Kenapa saudara-saudara? Dia meragukan Tuhan. Jarang ada, bukan jarang. Pada waktu itu dia langsung berbicara dengan Tuhan, tetapi itu pun dia meragukan Tuhan tadi. Gimana Tuhan kalau mereka menolak? Loh, makanya di ayat 2 dikatakan Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat jadi ular. Tangan kusta bisa sembuh kembali, pulih seperti semula. Tetapi masih saja ragu. Musa masih saja ragu, masih kurang yakin, nggak yakin dengan kekuasaan Tuhan. Bagi kita orang percaya, jangan sampai engkau ragu akan kekuatan Tuhan. Jangan sampai engkau ragu akan kekuasaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kuasa Tuhan masih tetap sama, bekerja sampai hari ini dengan power yang full luar biasa. Jangan ragukan saudara-saudara. Kadang-kadang kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ini, begitu menghimpit kehidupan ekonomi kita, begitu menghimpit keadaan kita, Anda sudah ragu firman Tuhan, Anda sudah ragu kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah. Saudara-saudara Yesus, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jangan kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sedikit pun kau meragukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kau sedikit pun meragukan kuasa Tuhan. Kalau Musa masih ragu pada waktu itu, Tuhan gimana? Bla bla bla. Sudah dikasih tanda, tongkat menjadi ular, air menjadi darah, kusta tahir seketika pula, seketika itu. Musa masih ragu. Wow. Adakah di antara saudara-saudara hari ini masih ragu akan kuasa Tuhan? Mungkin dulu Anda pernah sembuh dibuat Tuhan. Mungkin dulu Anda pernah ditolong Tuhan. Tetapi begitu keadaan begitu menghimpit hari-hari ini, Anda mulai ragu firman Tuhan. Hari ini jangan kau ragu dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, kuasa Tuhan tetap sama. Kalau dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia juga bisa membawa engkau keluar dari permasalahanmu yang begitu hebat.
Tuhan pasti tolong saudara. Yakinlah saudara-saudara. Jangan ragu saudara. Yakin terus. Mantapkan imanmu kepada Tuhan. Bangsa Israel bisa dibawa keluar dari tanah Mesir dengan begitu pertolongan yang luar biasa. Hari ini pun seberapa sulit masalahmu, Tuhan bisa tolong dengan seketika pula. Pertanyaannya, apa engkau ragu akan kebenaran firman Tuhan? Itulah yang membuat Tuhan tidak bekerja. Keraguanmu akan firman Tuhan. Keraguanmu akan kuasa Tuhan. Keraguanmu akan powernya Tuhan. Kalau engkau ragu, tidak bisa Tuhan bekerja, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada 3 poin, tapi ini dulu saudara-saudara yang saya sampaikan. Next time mungkin nih saya lanjutkan. Tetapi yang jelas bahwa Musa pada waktu itu tidak punya keberanian sehingga dia tidak mendapatkan kekuatan. Tetapi intinya ketika engkau memiliki keberanian dalam mempercayai firman Tuhan, ketika engkau memiliki keberanian untuk mempercayai kuasa Tuhan, maka kekuatan, mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Percayalah saudara-saudara, Tuhan tidak pernah bohong. Ini sejarah bukan sekedar sejarah, tapi ini sejarah yang real. Bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan, dan kuasanya tetap sama sampai hari ini. Tuhan bisa menolong saudara. Saya pikir firman Tuhan singkat aja. Biar firman Tuhan yang singkat ini dapat memberi satu pencerahan, satu inspirasi kepada kita supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap kokoh kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa tolong bangsa Israel, Tuhan bisa tolong kita juga. Sehingga apa? Bangkitkan keberanianmu untuk percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang sangat singkat ini, biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang memateraikannya kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman-Mu itu tertanam di lubuk hati kami yang paling dalam, sehingga firman itu bertumbuh menjadi sebuah iman yang powerful, sehingga mujizat lepas mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terus kerjakan firman Tuhan kepada kami yang mendengarkannya, yang melihat dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.